Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Zaina dengan NPM 260110250015 akan membahas mengenai disolusi. Hmm, Nah, untuk yang akan dibahas pada kesempatan kali ini ada mengenai definisinya, kemudian proses disolusi obat tablet, persamaan-persamaannya, alat disolusi, kemudian termodinamika difusi. Kita langsung mulai saja pada bagian definisi. Ya, seperti yang kita ketahui, disolusi sendiri terjadi ketika melarutkan suatu zat, sehingga disolusi merupakan proses di suatu zat terlarut bisa dalam bentuk padatan, dan untuk contohnya bisa berupa obat larut dalam pelarut. Singkatnya, proses melarutkan suatu zat. Nah, mereka membentuk larutan agar mudah diserap. Selanjutnya ada proses disolusi obat tablet. Dari skema ini bisa kita lihat bahwa tablet atau kapsul akan mengalami disintegrasi, sehingga ukurannya menjadi lebih kecil, yang bernama granul atau agregat. Nah, kita bisa lihat ini ada gambar tablet. Nah, ini ada kurang lebih granul atau agregat seperti ini. Nah, granul atau agregat ini bisa menjadi lebih kecil lagi melalui proses deagregasi menjadi partikel halus. Ya, kurang lebih titik-titik kecil yang lebih ya, gambar titik-titik kecil ini kurang lebih menggambarkan partikel halus. Jadi ini tuh granul yang lebih kecil lagi. Kurang lebih seperti itu. Intinya dalam bentuk yang lebih kecil daripada granul. Nah, setelah menjadi partikel halus, dia akan mengalami disolusi dengan larutan. Nah, larutannya bisa misal yang in vivo ya, seperti dalam makhluk hidup, misal larut. Misalnya itu contohnya itu ya cairan yang ada di lambung. Nah, dia akan berinteraksi membentuk larutan. Nah, setelah membentuk larutan, tentunya akan mudah diabsorpsi ke dalam darah, cairan, dan jaringan lainnya, sehingga obat bisa sirkulasi secara sistemik. Sebenarnya dari ketiga bentuk ini, mereka tuh bisa mengalami disolusi juga. Nah, itu tuh terjadi kalau bagian-bagian ini, yang ketiga hal ini berinteraksi dengan pelarut. Oke. Selanjutnya ada persamaan. Untuk persamaan sendiri, ada persamaan Noyes and Whitney dan juga Brunes and Toloko. Ada persamaan Noyes and Whitney, yaitu DC per DT sama dengan K dikalikan CS kurang CT, yang dimana DC per DT adalah laju disolusi obat, kemudian
K adalah tetapan disolusi, kemudian CS merupakan konsentrasi jenuh atau kelarutan maksimal, CT merupakan konsentrasi saat T. Nah, hal-hal ini, ya keempat ini merupakan faktor yang menentukan disolusi obat. Nah, selanjutnya ada Brunes Entoloko. Kurang lebih mirip dengan yang tadi, namun ada hal yang berbeda. Perbedaannya itu ada di ini. Kalau di Brunes Entoloko ditambahkan faktor luas permukaan dalam persamaannya. Nah, Brunes Entoloko ini menunjukkan bahwa semakin luas permukaan, maka semakin cepat disolusinya. Hal ini tuh yang menjadi alasan mengapa obat yang dalam bentuk serbuk halus lebih cepat gitu kinerjanya. Selanjutnya ada gambar disolusi obat matriks padat. Dari gambar ini ada 3 wilayah. Ada wilayah solid, kemudian ada wilayah yang membentuk lapisan difusi air, dan wilayah larutan. Jadi gambar ini tuh mencerminkan proses dari zat padat hingga berbentuk larutan. Pada wilayah pertama yang paling kiri ini, pada posisi X sama dengan 0, aduh, nah X sama dengan 0, di sini tuh obat berada dalam bentuk padat sebelum mengalami pelarutan. Pada permukaan sediaan padat ini, obat mulai bersentuhan dengan cairan dan membentuk lapisan jenuh. Nah, kemudian di wilayah kedua ini, wilayah lapisan difusi air yang berada di antara X sama dengan 0 dan X sama dengan H. Aliran cairan di dalamnya sangat lambat atau bahkan diam. Dalam lapisan ini, molekul obat larut dari permukaan padat terakumulasi. Konsentrasi obat di sini mencapai nilai maksimum, yaitu konsentrasi jenuh CS, tepat di permukaan padat. Kemudian menurun secara linear seiring bertambahnya jarak hingga mencapai konsentrasi medium utama di batas lapisan. Nah, proses perpindahan obat dari permukaan padat ke medium utama terjadi melalui difusi pasif, didorong oleh gradien konsentrasi yang terbentuk di sepanjang lapisan ini. Buat ketebalan lapisan difusi disimbolkan dengan H. H ini menjadi penentu gitu, cepat lambatnya disolusi. Kalau semakin tipis lapisan ini, maka semakin cepat molekul obat mencapai medium utama. Medium utamanya itu yang di sini ya. Dan sebaliknya, kalau makin tebal, tentunya makin lambat. Kemudian ada wilayah ketiga, wilayah medium utama atau bulk solution, yang terletak setelah X sama dengan H. Di wilayah ini terjadi pengadukan atau aliran cairan yang cukup cepat, sehingga konsentrasi obat dianggap seragam di seluruh bagian. Konsentrasi obat di medium utama dinotasikan sebagai C atau CT. Karena adanya pengadukan, tidak terbentuk gradien konsentrasi di dalam wilayah ini. Agar laju disolusi tetap maksimal, sering dijaga kondisi sink ya.
Selanjutnya alat disolusi. Untuk prosesnya kurang lebih seperti ini. Jadi tablet atau obat dimasukkan ke dalam wadah yang berisi medium disolusi. Nah, medium disolusinya tentunya akan meniru kondisi tubuh, kondisi fisiologis tubuh ya, entah seperti cairan yang ada di lambung atau di usus ya. Kemudian alat disolusi menghasilkan gerakan atau pengadukan yang terstandar. Nah, ini itu untuk meniru gerakan peristaltik yang ada pada tubuh. Nah, proses ini memungkinkan tablet mengalami disolusi secara in vitro. Nah, setelah mengalami disolusi, nanti sampel medium diambil pada interval waktu tertentu. Nah, kadar di dalamnya dianalisis untuk menentukan profil disolusi obat. Nah, selanjutnya ada pada alat disolusi ada pengaruh rotasi, pengaruh media, pengaruh metode. Untuk pengaruh rotasi sendiri, ini ada nah, di sini kita bisa lihat ada grafik dengan RPM yang berbeda-beda pada pengaruh rotasi ya. Kita bisa amati ada grafik 100 RPM, 25 RPM, 10 RPM. Nah, perbedaan yang bisa kita lihat bahwa RPM yang lebih tinggi atau rotasi yang lebih tinggi, dia memiliki persentase terlarut yang lebih tinggi pada waktu yang lebih singkat dan persentase yang tinggi. Ya, kita lihat. Aduh. Bisa kita lihat di sel di waktu segini. Nah, di waktu yang sama, grafik yang 100 RPM konsentrasinya hampir mencapai 100 ya. Sedangkan yang 25 RPM di waktu yang sama masih di sekitar segini. Untuk yang 10 RPM segini. Ya, artinya RPM yang tinggi atau rotasi yang tinggi akan membuat persentase terlarutnya tinggi dalam waktu yang lebih singkat atau waktu yang diperlukan lebih sedikit. Selanjutnya ada pengaruh media. Pada grafik ini ada profil disolusi teofilin dalam kapsul gelatin lunak dalam berbagai media. Nah, dari grafik ini bisa kita lihat bahwa berbeda media yang digunakan, maka hasilnya pun berbeda juga gitu, persentase terlarutnya. Selanjutnya ada pengaruh metode. Di sini ada media yang berbeda dan metode yang berbeda. Ini profil disolusi norentindron asetat. Di sini kita bisa lihat untuk metode sama media yang berbeda. Kita amati grafik yang lingkaran dan yang persegi. Dia memiliki metode yang sama, yaitu pedal 75 RPM,
namun medianya yang berbeda. Nah, ternyata dengan metode yang sama, namun medianya berbeda, akan mempengaruhi persentase terlarut dalam waktu yang sama. Misal ini yang lingkaran 0,1 N HCl, medianya dalam 60 menit hampir mencapai 20% persentase terlarutnya. Sementara yang 0,02% SLS, dia persentase terlarutnya hampir mencapai 60%. Sehingga beda media ternyata mempengaruhi persentase terlarutnya. Kemudian ada beda metode. Dengan media yang sama, kita amati grafik yang persegi dan segitiga. Kita bisa lihat medianya sama, yaitu 0,02% SLS, dengan metode yang berbeda. Yang satu menggunakan pedal 75 RPM, satunya lagi menggunakan basket 100 RPM. Dapat kita amati ternyata kalau medianya sama tetapi metodenya berbeda, ternyata berpengaruh. Bisa kita lihat dengan basket 100 RPM, pada waktu yang sama dia memiliki persentase terlarut yang lebih tinggi. Terakhir ada termodinamika difusi. Di termodinamika difusi ini ada persamaan Arrhenius. Ini biasanya digunakan dalam proses uji stabilitas yang dipercepat. Ini berpengaruh terhadap temperatur dan energi aktivasi permeasi juga. Nah, energi aktivasi merupakan energi minimal yang dibutuhkan molekul untuk menembus membran. Semakin kecil energi aktivasi permeasinya, semakin mudah zat menembus membran. Kemudian dari persamaan bisa kita amati, semakin tinggi suhu, maka nilai EP per RT semakin kecil, sehingga nilai P akan semakin besar. Artinya, kenaikan suhu mempercepat permeasi. Kedua, semakin besar energi aktivasi, semakin besar pengaruh suhu terhadap permeabilitas. Zat dengan EP besar akan mengalami peningkatan permeabilitas yang lebih drastis ketika suhu dinaikkan. Selanjutnya ada plot Arrhenius. Ini dihitung dalam suatu eksperimen, ada alkanol yang melewati kulit manusia. Nah, di sini ada profil masing-masing alkanol, ada oktanol, pentanol, dan butanol. Dan beda pula prosesnya. Jika kita lihat plotnya, zat dengan EP yang lebih besar, yaitu butanol dan pentanol, memiliki garis yang lebih curam, yang berarti permeabilitasnya lebih sensitif terhadap perubahan suhu. Ya, ini kita amati kenaikan suhu dia langsung curam. Sementara untuk yang oktanol bersifat landai. Mungkin sekian yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.